Woi, ikut webinar kagak? Webinar yang dikirim di grup WA sama Pak Darto. Ikutlah. Kalau lu ada waktu senggang ya kenapa nggak ikut? Ikut aja. Sekalian banyak-banyakin sertifikat, ya nggak? Sertifikat gue sih udah banyak banget. Lu nggak mau merasa tersaingi gitu? Atau lu cuman punya dikit? Padahal kan itu penting buat nanti lu kerja gitu kan, ngelamar. Kalau misalnya nggak ada pendukung yang lain gitu sih, gue takutnya itu aja. Ngapain ya? Notifikasi apa nih? Oh, dari Pak Bambang. Disuruh ikut webinar ternyata. Emang webinar apaan sih? Webinar mengenai... Nah, ini mah penting banget ini mah. Ilmu yang gak pernah gue dapet di mana-mana. Mendingan gue ikutin aja. Sekali isi waktu luang ya enggak? Ilmu juga yang bermanfaat. Ya, kalau sertifikat ya udah. Kalau ada syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Ya, saya lagi di sini. Kali ini ingin membahas sebuah pentingnya webinar. Dari segi pentingnya itu kita bisa bagi lagi menjadi dua, yaitu dari segi sertifikat dan satu lagi adalah dari segi ilmunya. Iya, orang-orang pun bisa dibagi menjadi dua tipe untuk mengikuti webinar ini. Ada yang mengikuti sertifikatnya aja, atau ya karena emang ilmunya itu. Pada intinya semua kembali lagi dengan kebijakan sebuah perusahaan. Jadi kita tidak bisa memukul sama rata bahwa perusahaan itu ya mengambil penilaian atau merekrut karyawannya ya dari sebuah sertifikat yang telah dikumpulkan, terutama untuk webinar. Ya, aku menemukan beberapa orang-orang yang telah berpengalaman atau berkecimpung dan melakukan riset. Ya, sertifikat dari webinar itu nilainya ya paling, apalagi ya kalian sebagai peserta, bukan sebagai panitia atau pengisi dari webinar tersebut. Ya, menurut perusahaan itu ya nilai tertinggi ya pasti ada di karya atau mengikuti lomba atau keikutsertaan jadi volunteering, organisasi seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan juga perusahaan yang lain akan melihat dari sertifikat keikutsertaan dalam sebuah webinar gitu. Tapi ya menurut saya pribadi lebih dominan ya perusahaan itu menilai sebuah sertifikat webinar itu ya paling rendah dibandingkan penilaian yang lain. Jadi ya semua kembali lagi pandangan kalian mengenai sebuah webinar. Ya terserah, kalau misalnya emang perusahaan yang kalian akan lamar itu membutuhkan sertifikat webinar yang banyak, ya sudah, kalian ikut webinar sebanyak mungkin dan mendapatkan sertifikatnya. Tapi di lain sisi ada juga orang yang tidak begitu mementingkan sebuah sertifikat dari sebuah webinar, karena ya ingin mencari ilmunya yang sesungguhnya dan hanya bisa ditemukan di webinar tersebut, tidak ada di tempat lain begitu.
Jadi semua kembali lagi kepada pandangan kalian lagi. Ya, itu saja yang aku ingin sampaikan. Kalau ada pendapat lain menurut kalian bisa komentar di kolom. Sekian video ini. Terima kasih. Dah.